Salam Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai hari ini kita rasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya, saya pribadi rasakan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu juga pasti merasakan penyertaan Tuhan. Amin. Izinkan saya lebih dahulu mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Daus, Jemaat Kul SIB Philadelphia. Kami semua, saya mewakili dari Jemaat Kul SIB Philadelphia, mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Daus. Semoga dengan usia yang luar biasa yang Tuhan kasih buat Bapak Daus, Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan buat Bapak dan Ibu, dan Tuhan kiranya memberkati anak cucu Bapak ya. Dan biarlah Tuhan selalu meneguhkan, menguatkan Pak Daus sehingga menjadi pribadi yang selalu setia untuk mengikut Yesus Kristus. Ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu, malam hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan ya, di mana di dalam kul kita yang masih berjalan secara online, belum bisa kita beribadah kul bersama-sama, tapi biarlah melalui ibadah online ini kita selalu mendapat siraman rohani, yaitu firman Tuhan yang akan menguatkan kita Bapak Ibu. Amin. Kita akan masuk Bapak Ibu dalam pelajaran firman Tuhan, yaitu topik firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah teguhkan hatimu. Amin. Tuhan katakan bagi kita sekarang, teguhkan hatimu. Mari kita Bapak Ibu baca dari ayat firman Tuhan dari kitab Yosua ya, Yosua 1 ayatnya yang ke-1 sampai ke-2. Demikian firman Tuhan, saya bacakan Bapak Ibu. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu buat Yosua ya, di mana perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ya. Pada waktu itu Bapak Ibu, di mana kita tahu ya, peperangan demi peperangan yang dialami ataupun dimulai antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain Bapak Ibu, yang menduduki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel, di mana Tuhan mau menuntun mereka memasuki ya tanah Kanaan itu. Ini adalah transisi ataupun peralihan ya, peralihan dari kehidupan di padang gurun kepada tanah perjanjian ya, di mana kita tahu masa-masa transisi yang dialami oleh bangsa Israel Bapak Ibu, sesuatu yang baru yang akan Tuhan janjikan bagi mereka. Tuhan menyuruh mereka supaya Tuhan membawa mereka untuk memasuki tanah yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel. Sehingga Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya dia sendiri yang akan melanjutkan ya, akan melanjutkan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian itu sesudah dipimpin oleh Musa sebelumnya Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang baru yang disediakan ya buat bangsa Israel ya, sekalipun mereka mengalami sebelum-sebelumnya proses yang begitu luar biasa di padang gurun. Demikian Bapak Ibu serupa bagi kita pada hari-hari ini. Hal ini serupa dengan hidup kita saat ini Bapak Ibu, yaitu kita juga termasuk dalam masa transisi ya, peralihan, di mana kesulitan yang terjadi yang diizinkan oleh Tuhan ya, agar kita masuk ke dimensi yang baru, seperti ya yang Tuhan janjikan buat kita. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, mari
Ya, sebagaimana firman Tuhan kepada Yosua itu juga berlaku buat kita sekarang ini, yaitu teguhkan hatimu, kata Tuhan. Dan di saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi hari ini, ataupun yang membuat kita takut, cemas, ya, ini adalah termasuk juga masa transisi bagi kita, satu peralihan supaya kita masuk ke dimensi yang baru. Kunci kemenangan dalam masa proses ini adalah keteguhan hati, Bapak Ibu, ya. Kita harus teguh atau menguatkan, ya, hati untuk mengasihi Tuhan. Jangan sampai kecut hati, ya, di saat-saat kita menjalani masa-masa transisi itu, peralihan itu. Ada proses yang terjadi. Di saat menjalani proses pada hari-hari ini, saat kita diproses oleh Tuhan dengan berbagai goncangan yang terjadi, ya, kita digoncang dengan kesehatan yang mengancam kita, Bapak Ibu, ya, penyakit yang mengancam kita, ya. Banyak orang yang udah terjangkit virus corona, dan yang buat kita yang masih sehat, ya mungkin ada masalahnya dalam kesulitan ekonomi. Tentu Bapak Ibu, banyak orang yang hari-hari ini, ya, yang sedang takut mengalami masa-masa sekarang, khawatir mengalami masa-masa sekarang, Bapak Ibu. Jadi apapun keadaannya dan apapun yang terjadi, Bapak Ibu, ya, teguhkan hati kita, ya. Ayo kita selalu kuatkan iman kita, kuatkan hati ini untuk mengasihi Tuhan apapun yang terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita teguhkan hati kita dalam hal yang pertama, ya, meneguhkan hati saat hadapi kesulitan. Ya, kita harus meneguhkan hati saat menghadapi kesulitan. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya, ya, dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Tentu kita semua pasti mengalami kesulitan-kesulitan, ya, hari-hari ini, dengan berbagai tantangan yang menimpa kita karena dampak COVID-19 ini, Bapak Ibu. Tuhan ingatkan kita supaya kita menguatkan ataupun meneguhkan hati kita, ya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetap di dalam jalurnya Tuhan. Tetap berada dalam jalannya Tuhan, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita selalu mengalami, Bapak Ibu, ya, terobosan-terobosan yang baru, dimensi yang baru di tahun ini. Ada banyak orang yang menjadi tawar hati hari-hari ini karena kecewa dengan keadaan. Bisa jadi dia kecewa kepada Tuhan karena keadaan saat ini tidak bisa maksimal dalam bekerja. Tetapi Bapak Ibu, mari jangan sampai kita menyimpang, ya. Biarlah kita selalu berjalan mengiring ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau iring Yesus. Itulah yang selalu kita nyanyikan, puji-pujian kita angkat kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, dalam hal apalagi kita meneguhkan, ya, hati kita, yaitu meneguhkan hati saat hadapi kemenangan. Bukan hanya dalam kesulitan kita harus meneguhkan hati kita. Dalam mengalami kemenangan, menghadapi kemenangan atau kelimpahan pun, ya, kita harus meneguhkan hati kita, Bapak Ibu, ya. Bangsa Israel beberapa kali mengalami terobosan atau kemenangan, Bapak Ibu, dan mereka tetap mudah digoyahkan hatinya. Di saat mereka, ya, dalam masa di padang gurun,
masa mau menuju ke tanah Kanaan, mereka mengalami banyak tantangan, banyak rintangan, peperangan terjadi, Bapak Ibu, ya. Di saat mereka menang, di saat mereka sudah menguasai daerah demi daerah, sering sekali mereka goyah. Goyahnya apa? Ya. Mereka tidak mengingat bagaimana pertolongan Tuhan bagi mereka saat mereka menghadapi kesulitan itu. Sehingga cepat mereka goyah, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita ada sampai hari ini semua karena tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi jangan sampai kita goyah lagi di saat kita juga mengalami kelimpahan, kemenangan, ya. Seperti dalam firman-Nya Bapak Ibu, di dalam Yosua 7, ya. Di Yosua 7 ayatnya yang ke-1 demikian firman Tuhan Bapak Ibu, ya. Tetapi orang Israel berubah setia. Orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Jabdi bin Jerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kalau kita tidak menguatkan hati kita saat mengalami kelimpahan, bisa kita jadi rakus, Bapak Ibu. Rakus itu tidak disukai oleh Tuhan, ya. Bahkan hal-hal yang lainnya bisa kita membuat sombong di saat menghadapi kelimpahan. Kalau kita udah sombong, berarti itu menggambarkan kelimpahan kemenangan yang kita raih itu seolah-olah kita sendiri yang bertindak. Padahal itu karena berkat pertolongan Tuhan bagi kita. Jadi harus kuatkan dan selalu teguhkan hatimu, Bapak Ibu, saat menghadapi kesulitan dan kelimpahan juga. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, tetap mentaati Tuhan, ya. Ayo selalu taat kepada Tuhan, ya. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus Juru Selamat, Bapak Ibu. Taat kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Taat dan selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap pikiran kita, Bapak Ibu, ya. Kita harus libatkan Tuhan, ya, di setiap aspek kehidupan kita. Libatkan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu taat kepada Tuhan. Lakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita sendiri. Lakukan kehendak Bapa, Bapak Ibu. Karena Dia itu Allah penguasa, pemelihara kita, Bapak Ibu. Hormati dan mari kita tunjukkan, ya, ketaatan kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Kita taat benar-benar dengan sepenuh hati kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya. Karena kita bisa merenungkan bagaimana pertolongan Tuhan bagi kita sebagaimana bangsa Israel. Mulai dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan selalu memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa buat bangsa itu. Di mana kita tahu, ya, Tuhan membuat mujizat, ya, di mana Laut Tiberau itu terbelah. Itu satu masalah yang besar bagi bangsa Israel. Tetapi Tuhan melakukan mujizatnya sehingga terbelah, bisa mereka melintasi, bisa mereka menyeberangi. Tapi jangan kita contoh seperti bangsa Israel. Saat mereka mengalami mujizat yang Tuhan lakukan, tetap juga bersungut-sungut. Di saat mereka udah mulai lapar, ya bersungut-sungut lagi. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup menyediakan bagi mereka. Itu yang tidak diingini oleh Tuhan dari bangsa Israel. Dan demikian juga dari kehidupan kita. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Biarlah kita selalu kuat dan teguh apapun yang terjadi hari-hari ini. Kita percaya, Bapak Ibu, penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi kita, ya. Sekalipun kita tidak mengetahui kapan beresnya
COVID-19 ini. Tapi rasakanlah kebaikan Tuhan, rasakanlah penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya, Bapak Ibu. Dalam keadaan sulit sekarang ini, mari kita tunjukkan iman kita di hadapan Tuhan. Tunjukkan iman saudara, saya tunjukkan iman saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada bagi saya, ada juga bagi Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan, Bapak Ibu, yang bisa saya bagikan, di mana kita pelajari, yaitu teguhkanlah hatimu. Ya, ini pesan Tuhan bagi Yosua, supaya Yosua meneguhkan hatinya untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, yaitu sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi mereka. Demikianlah kita, Bapak Ibu, kita harus kuatkan, teguhkan hati kita. Ya, Tuhan perintahkan, kuatkan dan teguhkan hati kita supaya kita mengalami dimensi yang baru di tahun 2020 ini. Amin. Puji syukur ya. Kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana sekalipun melalui online kita tetap bisa belajar firman Tuhan, bisa mengalami siraman rohani melalui firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan selalu meneguhkan hati kita. Terima kasih Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang selalu mengikuti ibadah Kul online ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu, apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara saat ini, kita percaya Tuhan selalu ada, Tuhan selalu memelihara kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di malam hari yang ini Tuhan, kami selalu bersyukur atas segala berkat kasih karunia Tuhan. Kami boleh ada sampai malam hari Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sungguh dahsyat Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap kami semua jemaat Kul SIB Philadelphia yang selalu Bapa mengandalkan Tuhan Yesus, selalu berserah hanya kepada Engkau Bapa. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang terjadi hari-hari ini, bahkan kesulitan ekonomi yang terjadi Bapa, kami selalu percaya, kami selalu imani Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyediakan terbaik bagi kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami berkekurangan. Tuhan selalu mencukupkan, memberikan kami makanan secukupnya Bapa, dan kami percaya berkat Tuhan selalu mengalir atas kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan berkati setiap kami. Kami berdoa Bapa buat semua kami jemaat Kul Bapa. Biarlah Tuhan berkati keluarga Bapak Daus, di mana Bapak Daus Tuhan hari ini Bapa berulang tahun. Tuhan tambahkan usia bagi Pak Daus yang begitu luar biasa, umur yang ke-81, yaitu berkat yang luar biasa buat Pak Daus. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, meneguhkan hatinya, menguatkannya Bapa, supaya selalu taat dan setia dalam mengikut Engkau Yesus Kristus. Berkati Ibu Daus, anak cucunya Tuhan berkati. Berkati juga Ibu Neni Bapa, Engkau lawat mereka, sertai mereka Tuhan, bersama anaknya Tuhan Kiki, bahkan anak cucunya dimanapun berada Tuhan berkati. Berkati kesehatannya Bapa, berikan Tuhan kekuatan, dan Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan oleh Bu Neni. Demikian juga Ibu Nyonya Neibaho, Tuhan berkati, berkat kesehatan panjang umur Kau limpahi Tuhan. Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan Tuhan. Berkati anak cucunya Tuhan. Tuhan sertai dia Bapa. Kami berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Andreas. Berkati Bapak Andreas ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan buat Ibu Andreas Tuhan berkati. Bahkan semuanya Tuhan, anaknya berkati Bapa. Tuhan selalu menyerahkan terbaik bagi mereka. Tuhan berkati keluarga Bapak Esra Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati istri anaknya Tuhan. Tuhan melindungi dan menyertai mereka. Tuhan tuntun mereka. Tuhan selalu memberkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Berkati Bapak, keluarga Bapak Epan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka juga Tuhan, melindungi mereka, yang selalu menuntun mereka Bapak, supaya mereka selalu kuat dan teguh Tuhan, untuk selalu mentaati firman-Mu Bapak. Biarlah mereka mengalami terobosan yang baru, dimensi yang baru juga Bapak. Biarlah Tuhan berkati usaha pekerjaannya. Berkati Erlina Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lawat dalam pelayanan ini Tuhan. Tuntun dia Bapak, kuatkan dan teguhkan hatinya Bapak, supaya dia Bapak selalu
selalu hanya berserah memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati keluarga Bapak Natal Silalahi, berkati mereka Tuhan, berkat anak laki-laki, berkat anak perempuan, berkati usaha pekerjaannya Tuhan, berkati keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai keluarga Bapak Natal Silalahi. Demikian juga Ibu Tio Silaban Tuhan, Engkau berkati mereka, berkat anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan. Kami percaya Tuhan ini keluarga-keluarga yang baru, rumah tangga yang baru. Tuhan menyediakan terbaik bagi mereka, usaha pekerjaan yang Kau berkati. Berkati juga Bapak keluarga Bapak Huta Galung Tuhan, Bapak Stephen Huta Galung. Tuhan berkati mereka, lawat mereka, usaha pekerjaan yang Kau berkati. Berkat kesehatan panjang Kau limpahi mereka Tuhan, anak-anaknya berkati, bahkan keluarga besarnya. Bapak, inilah doa-doa hamba-Mu Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu, istri hamba-Mu Tuhan, anak-anak hamba-Mu, bahkan adik-adik hamba-Mu Kau berkati. Engkau rapi kami Tuhan, lawatlah kami semuanya Tuhan. Sekalipun Bapak ada jemaat Kul SB Philadelphia yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan lawat mereka semuanya, berkati. Berkatilah Bapak bangsa dan negara kami ini, pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami diluputkan oleh Tuhan dari mara bahaya Tuhan. Berikan Tuhan pemulihan terjadi bagi orang-orang yang sudah terjangkit virus corona. Biarlah mereka sembuh Tuhan, dan virus ini Tuhan dicabut dan dibuang, dicampakkan oleh Tuhan dari muka bumi ini, sehingga kami Tuhan boleh melakukan aktivitas kami. Pulihkan ekonomi bangsa ini Tuhan. Berkati Bapak pemimpin kami, presiden sampai pemimpin-pemimpin yang terbawah Tuhan. Khususnya Bapak bagi gereja-Mu Tuhan, berkati gereja GBI Tuhan. Engkau jadikan GBI Tuhan menjadi pelita, menjadi terang bagi dunia ini Tuhan, menjadi saksi-Mu di Yerusalem, seluruh Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Kul-kul yang ada Tuhan, yang mengadakan kul malam hari Tuhan berkati Bapak Korwil kami, Ibu Grace Tuhan berkati, Bapak Ibu Gembala kami di Kopo berkati, bahkan Bapak penilik kami Harapan Jentera Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni kami setiap dosa kami, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau. Firman-Mu Bapak yang singkat ini Tuhan, biarlah menjadi remah, menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Karena Tuhan melawat semua jemaat Kul SB Philadelphia, Tuhan selalu menyertai dan kami selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Allah Bapa yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, amin.